Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji yang telah memberikan izin untuk kami presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Priya Busina sebagai moderator dan Saya Monika Kamin. saya Monika, saya Naila Dermasyara. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai analisis kepuasan pengguna portal studi mahasiswa Universitas Indonesia Mandiri, yang dimana kami memaparkan 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua penjualan pustaka, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Untuk pendahuluan, kami persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan penelitian tadi. Next. Portal akademik adalah sistem penting dalam pendidikan, memfasilitasi akses dan pertukaran informasi. Portal Student adalah platform yang menangani banyak aktivitas mahasiswa. Meskipun bermanfaat, terdapat beberapa masalah teknis dan kekurangan dalam penggunaan portal tersebut, seperti error, koneksi lambat, dan fitur yang kurang lengkap. Next. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Monika kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan. Yang pertama, kami memiliki 5 variabel, yaitu variabel konten, variabel akurasi, variabel format, variabel easy to use, dan variabel timeline. Jadi variabel utama di sini adalah variabel konten, yaitu portal student belum memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Jadi maksudnya adalah masih banyak keterlambatan informasi yang masuk pada portal student. Yang kedua adalah variabel akurasi. Variabel akurasi ini di portal student memiliki masalah seperti data yang belum akurat dan juga masih banyak data yang belum tentu benar. Jadi masih banyak perbaikan yang terjadi dalam portal student. Yang ketiga adalah variabel format. Tampilan portal student yang belum banyak memiliki fitur-fitur yang berguna. Di portal student belum memiliki fitur tambahan yang seperti notifikasi personal, unsur yang mengandung notifikasi pribadi. Terus yang keempat adalah variabel easy to use. Itu mahasiswa yang mengakses dalam waktu yang bersamaan akan menimbulkan lemah server. Jadi pada saat mahasiswa mengakses dalam waktu yang bersamaan, bisa terjadi tidak bisa login, dan juga ada notifikasi yang muncul bahwa sistem sedang down dan error. Terus yang kelima adalah variabel timeless. Itu portal student sering mengalami kesalahan sistem, lambatnya koneksi dan server down. Sama seperti variabel easy to use itu, tapi variabel timeless itu adalah keakuratan waktu. Misal di mahasiswa A itu sudah masuk KRS-nya 24, sedangkan dari mahasiswa yang B itu belum masuk variabelnya, belum masuk KRS-nya, seperti masih 20 KRS. Jadi masih keterlambatan masuknya informasi untuk mahasiswanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kami. Yang pertama ada stabilitas akses, yaitu perbaikan server di mana tidak ada gangguan internet. Yang kedua ada update informasi seperti pembaruan jadwal, UAS, dan pembayaran dan lain-lain. Manfaatnya yang pertama ada akses tanpa masalah, yaitu memastikan pengguna tidak dalam masalah apapun seperti koneksi. Yang kedua jadwal teknik, jadwal tepat waktu, mempermudah akses jadwal liburan, libur, dan jadwal penting untuk perancangan mahasiswa. Next. Untuk model mahasiswa, saudari Saya akan menjelaskan model konseptual menurut Adik Gumelar dan Dwi Irianti. Dalam pengembangan model ini, variabel-variabel model tersebut dapat diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mengaruhi kepuasan pengguna. Dan ini ada user satisfaction,
ada konten, akurasi, format, easy of use, dan timeline. Dan ini adalah hasil jawaban responden setelah dilakukan pengelolaan data terhadap variabel isi, akurasi, bentuk kemudahan, ketepatan waktu, dan kepuasan pengguna. Dari hasil pengelolaan data diperoleh nilai rata-rata variabel konten sebesar 43,45%, dan dua, hasil pengelolaan data diperoleh nilai rata-rata variabel akurasi sebesar 35,5%, dan tiga, dari hasil pengelolaan data diperoleh nilai rata-rata variabel format sebesar 48,65%, dan keempat, hasil dari pengelolaan data diperoleh nilai rata-rata variabel ratio of us sebesar 43,4%, dan terakhir, dari hasil pengelolaan data timeline sebesar 38,15%. Populasi dan sampel, kami persilakan saudari Nila. Populasi dan sampel. Penggunaan portal study pada lingkungan Universitas UGM Palembang, yaitu mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi yang menggunakan portal student sebanyak dengan menggunakan rumus Slovin dengan 10%, maka sampel yang diambil sebanyak 30 responden. Populasinya ada 115%, sampel ada 38%, N 115 per 1 tambah 115, N sama dengan 115 per 1 tambah 115 0,0025 sama dengan 2,9, 30 responden. N jumlah sampel, yang satu konstanta N, dan N jumlah populasi, dan perkiraan tingkat kesalahan. Selanjutnya Untuk variabel selanjutnya, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan variabel dan indikator penelitian. Tingkatan variabel, indikator, dan pernyataan yang telah disusun terkait metode EUCS yang akan dilakukan untuk mendapatkan data. Dan di sini ada alternatif jawaban, misalnya setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bobot kapasitasnya sangat setujunya ada 5, setujunya ada 4, dan netralnya ada 3, tidak setujunya ada 2, sangat tidak setujunya ada 1. Dan ini adalah tampilan saat kami menggunakan kuesioner. Ada nama, NPM, prodinya, sistem informasi. Untuk indikator, silakan dari Mbak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel konteks. Yaitu pertama ada variabel konten yang isinya berupa pertanyaan tentang semua konten yang ada di portal student. Yang kedua ada tentang akurat, yaitu pertanyaan tentang semua keakuratan portal student. Yang ketiga ada variabel bentuk atau format, yaitu menjelaskan tentang bagaimana aplikasi portal student itu. Yang keempat ada kemudahan atau ease of use, yang merupakan pertanyaan tentang semua portal student yang mudah digunakan. Yang kelima ada timeless atau kemudahan, yaitu tentang pertanyaan semua kebutuhan memberikan data yang terkini atau pencarian data yang lalu bisa ditemukan di portal student. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Dari hasil penelitian kami, ada responden sebanyak indikatornya. STS sangat tidak setuju ada 3, tidak setuju ada 1, netral ada 5, sangat setuju 15, sangat setuju 14, totalnya ada 38. Diketahui sampel yang telah dihitung menggunakan rumus Slovin. Didapat sebanyak 30 responden, total pengisian kuesioner sebanyak 38 responden. Selanjutnya untuk slide berikutnya untuk Monica, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan ini adalah tabel R-tabel, yang maksudnya adalah ketentuan dari SPSS-nya. Jadi di sini kita ada
N, yang dimana N adalah sampel kita. Sedangkan sampel kita adalah 38. Jadi di sini sudah ditandain kalau misalnya dB-nya adalah 36. Di mana dapat 36? Di sini dB-nya sendiri adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Yang rumusnya adalah N itu sampel dan 2 itu adalah nilai konstanta. Jadi 38 responden dikurang 2 sama dengan 36. Jadi dB-nya di situ adalah 36. Sedangkan R tabel sendiri adalah 0,320 untuk 38 responden. Next. Di sini kami memiliki uji validitas yang ada sudah dalam SPSS. Jadi uji validitas itu untuk memungkinkan variabel tersebut valid atau tidaknya. Jadi yang pertama itu adalah variabel konten. Di sini kami mengistilahkan variabel konten itu sebagai X1 dan juga soal pertama dan soal kedua itu jadi X1.1 dan X1.2. Jadi yang hitungan di sini adalah 0,879 dan 0,807. R tabelnya adalah 0,320 yang keterangannya adalah valid. Kenapa dikatakan nggak valid? Karena R hitungannya dan R tabelnya sudah melewati ketentuannya, yaitu 0,320 sudah di atas hasil dari R hitungan yaitu 0,879. Dari kami memiliki 10 pertanyaan tersebut itu valid semua. Nah, di sini adalah Kornberg alpha dan juga Kornberg alpha based on standard item. Jadi di sini bedanya adalah sedangkan Kornberg alpha itu sudah itu sebelum berstandarisasi dari item-itemnya. Sedangkan Kornberg alpha-nya itu sudah dari standarisasi itemnya. Di sini reliabilitasnya usability quality. Maksudnya adalah di mana informasi yang disampaikan kepada responden itu sudah benar atau belum. Jadi di sini adalah 0,94 itu sebagai Kornberg alpha-nya dan satunya adalah 0,951. Sedangkan reliabilitas informasi quality-nya adalah seberapa akuratnya informasi yang disampaikan oleh responden terhadap profile student. Jadi yang ketiga adalah reliabilitas interaction quality. Maksudnya adalah seberapa akuratnya interaksi terhadap item-item tertentu terhadap pertanyaan yang kami buat. Terus yang keempat adalah reliabilitas user certification, yang maksudnya adalah seberapa berhubungannya variabel-variabel tersebut kepada variabel lainnya. Yang terakhir adalah uji reliabilitas. Di sini kami memiliki usability quality, interaction quality, information quality, dan user certification quality. Yang hasilnya Kornberg alpha-nya adalah 0,855, 0,787, 0,859, dan 0,787 juga. Keterangannya reliable. Kenapa disebut reliable? Kenapa disebut konsisten dan juga reliable? Di sini adalah ketentuannya. Nilai alpha yang biasanya dianggap baik mulai dari sekitar 0,6 ke atas dan juga paling tingginya adalah 0,900 biasanya. Jadi di sini sudah memiliki ketentuan di atas 0,600 dan yang paling rendah adalah 0,787. Terus yang kedua adalah nilai apa yang memiliki reliabilitasnya di bawah 0,60 dianggap tidak reliabilitas. Di sini kami tidak memiliki di sini kami memiliki variabel semua. Jadi kami tidak ada variabel yang di bawah 0,60. Terus yang ketiga adalah batas maksimalnya melebihi 0,60. Di sini kami sudah lebih dari 0,60 semua. Dan nilai yang paling tinggi mendekati 1 menunjukkan tingkat reliabilitasnya yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah 0,885 yang mencakup tentang usability quality. Jadi di sini variabel-variabel kami reliable semuanya. Sekian hasil presentasi kami dari penguji. Ada yang mau bertanya?
saya Nesya Armeda. Jadi saya akan bertanya, apa metode yang digunakan penelitian ini dan juga jelaskan metode tersebut. Yang kedua, apakah ada saran dari kalian untuk menambahkan beberapa fitur di portal student tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjali Kusuma Putri, NPM 2022110137. Saya akan bertanya bagaimana kepuasan pengguna terhadap pemakaian portal student bagi mahasiswa UIGM. Terima kasih. Baiklah, saya Alfa Nutriani, NPM 2022210034. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang diketuai oleh Monica. Bagaimana perencanaan untuk memperkuat infrastruktur server agar dapat menangani lonjakan pengguna tanpa mengorbankan ketersediaan portal? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Filana. Saya akan bertanya, metode pengumpulan data apa yang kalian pakai? Perkenalkan, nama saya Aurel Ferdiani, NPM 20222136. Saya akan bertanya bagaimana persepsi pengguna terhadap antarmuka dan navigasi dalam portal tersebut. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kenny Sapriyadi yang ingin bertanya, bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis data yang telah dikumpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan dari penguji. Boleh kami jawab untuk Monica? Jawab pertanyaan dari penguji Nesli. Saya Monica Kamil akan menjawab pertanyaan dari penguji Nesi yang soalnya adalah apa metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode EUCS, yang dimana metode itu untuk mengukur tingkat kepuasan dan penggunaan suatu sistem informasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Terus yang kedua adalah apakah ada saran dari kalian untuk menambahkan beberapa fitur di portal student? Ada. Jawabannya itu contohnya seperti kalender akademik interaktif yang menampilkan jadwal pelajaran, ujian, dan acara penting lainnya. Terus yang kedua adalah notifikasi personalisasi untuk mengingat tugas, pengumuman, atau perubahan lainnya. Terus yang ketiga adalah forum diskusi, di mana forum diskusi itu berguna untuk tempat bagi siswa untuk berinteraksi dan bertanya dan berbagi informasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Indonesia boleh jawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ulpa. Bagaimana perancangan untuk memperkuat infrastruktur server agar dapat menangani lonjakan pengguna tanpa mengorbankan ketersediaan portal? Saya jawab, perlu skalabilitas yang baik dengan menggunakan teknologi cloud untuk meningkatkan kapasitas saat dibutuhkan. Gunanya load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara server, implementasikan caching dan content delivery network atau CDN untuk mengurangi beban server utama. Penting juga untuk melakukan monitoring dan manajemen kapasitas secara berkala untuk aktivitasi lonjakan pengguna. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Naila boleh jawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan teman saya, Candice. Pertanyaannya, bagaimana cara mengumpulkan semua data dan bagaimana cara menganalisis data yang telah dikumpulkan? Jawabannya, untuk mengumpulkan data, kami menyebarkan kuesioner pada pengguna portal student SI Angkatan 2022. Cara kami menganalisis data dengan menggunakan metode IUS. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saudara Baik, ini akan saya menjawab pertanyaan dari saudara Aurel. Bagaimana persepsi pengguna terhadap antarmuka dan navigasi dalam portal tersebut? Persepsi penggunaan terhadap antarmuka dan navigasi pada portal dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemudahan pengguna, kejelasan tata letak,
kecepatan respon, serta kesetiaan fitur yang dibutuhkan untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Evaluasi dan penguji selalu secara teratur dapat membantu mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan atau disempurnakan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana perencanaan untuk memperkuat infrastruktur server agar dapat menangani lonjakan pengguna tanpa mengorbankan ketersediaan portal. Yang pertama, kami perlu skalabilitas yang baik dengan menggunakan teknologi cloud untuk meningkatkan kapasitas saat dibutuhkan. Gunakan load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara server. Yang terakhir adalah implementasikan changing dan content delivery network untuk mengurangi beban server utama. Untuk jawaban yang terakhir, silakan. Monica, boleh. Jadi untuk pertanyaan Fiona yang menjelaskan kalau metode mana yang kalian utamakan untuk dari 3 metode pengumpulan data tersebut, kalian memiliki 3 metode. Yang pertama adalah metode studi letter, kuesioner, dan juga observasi. Jadi kami di sini menggunakan metode utama yaitu kuesioner. Seperti yang kami jelaskan di penelitian kami, kalau misalnya kami menggunakan metode kuesioner, yang pengumpulan datanya adalah menggunakan Google Form. Selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.